Islam sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim dan persaudaraan. Seperti penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 103, bahwa setiap makhluknya harus berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Persaudaraan adalah nikmat yang telah diberikan Allah yang harus dipupuk dan ditumbuhkan oleh umatnya. Saya pun jadi teringat surah ini ketika sampai di Komplek Noel Baki, sebuah kamp pengungsi Timor Timur yang terletak sedikit di luar kota, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Kupang. Kamp yang dihuni sekitar 400-an keluarga ini kondisinya masih sama seperti belasan tahun lalu. Masih banyak rumah beratap dan dinding yang terbuat dari seng, yang sebagian lainnya tampak sudah lapuk. Kondisinya memang cukup berat, apalagi tanah yang mereka huni sekarang ini pun bukanlah milik sendiri. Namun demikian, meski dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, ternyata masih ada semangat yang berkobar untuk belajar. Belajar tentang agama dan nilai-nilai kebaikan yang berasal dari salah satu rumah milik Ustadz Fernandes Zakaria, seorang mu'alaf asal Timor Timur. Anak-anak sudah siap? Nama saya yang diberikan oleh kedua orang tua itu nama adat, Nokodai. Kemudian setelah itu di agama baptisnya itu diberi nama Zeka Fernandes. Kedua orang tua asal-usulnya semua dari agama Katolik. Dan anak-anaknya semua Katolik semua. Tapi di tahun 1980-an kami dapat hidayah masuk Islam. Kemudian kami ngaji sama ustadz-ustadz. Yaitu yang pertama syaratkan saya itu adalah Bapak Dr. Husni Tamrin. Kemudian berikutnya lagi yang mengajar saya untuk ngaji itu adalah Pak Dr. Abu Bakar dari Palopo. Kemudian ustadz-ustadz dari Dewan Dakwah, semua ditugas di masing-masing daerah itu, terutama di daerah saya yang ditugaskan di sana adalah Pak Ustadz Muhammad Rois, itu sebagai guru ngaji saya. Setelah itu kami ngaji bersama di Dili karena ikut pesantren kilat selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Sekolahnya juga di Surabaya tahun 84. 84 sampai 6 tahun di sana. Saya balik ke Timor tahun 90. Tahun 90 pada saat itu tuh karena saya langsung terjun berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari, rumah Ustadz memang tidak pernah sepi. Selalu ada kegiatan syiar Islam. Dari pengajaran mengaji bagi anak-anak sekitar, hingga pengajian para ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ketulusan hati untuk berbagi ilmu, Ustadz Fernandes berharap ada banyak generasi yang bisa menjadi penerusnya kelak. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi kita berbagi bacaan. Kemudian insya Allah kita doakan sama-sama agar mereka itu bisa membawa diri dengan baik, kemudian khususnya mereka mengaji, kemudian menghafal, dan insya Allah mereka itu mempunyai bekal hidup dunia dan akhirat. Dan juga orang tua, karena ini kebetulan dorongan dari orang tua yang sangat luar biasa, sehingga
anak-anak yang di antara mereka itu ada yang belum bisa, tapi mereka juga tetap berusaha untuk mengaji bersama-sama di tempat ini. Usai mengajar ngaji, sang ustadz kemudian melakukan kegiatan rutinnya. Melayani warga setempat yang membeli beberapa kebutuhan sehari-hari di toko kelontong miliknya. Ini pengawal Romo di gereja ini. Beliau ini selalu informasikan ke saya bahwa kita harus sama-sama, hidup sama-sama. Ya, ini beliau sebagai asistennya Romo Philips, karena Romo Philips ini memang selalu komunikasi dengan saya. Kebetulan dari agama-agama selain daripada Islam di sini juga termasuk agama Kristen, karena memang kita di lingkungan ini sangat kerukunannya luar biasa. Ya. Kita selalu berusaha bagaimana lingkungan kita ini tetap tentram, ya. Kemudian hidupnya juga tetap harmonis, ya. Kita berusaha seperti itu. Saya dengan para romo, para pastor, para pendeta selalu bertemu membicarakan tentang bagaimana kita hidup di lingkungan seperti ini. Kita harus menjaga suasana yang lebih aman dan lebih kondusif, sehingga kedamaian di antara kita tetap terjalin dengan baik. Alhamdulillah, selama kami berada di kamp-kamp pengungsi ini, tidak ada istilahnya ada kerusuhan tentang perbedaan keyakinan. Kami di sini alhamdulillah tetap konsisten dan kerjasama yang baik, sehingga alhamdulillah di lingkungan kami tetap aman, tentram, dan sampai hari ini. Kami juga berusaha untuk selalu komunikasi antar umat beragama, karena di lingkungan ini ada agama Protestan. Kalau yang Katolik ini kebetulan ada gerejanya di samping saya ini. Ya, antara gereja dengan rumah saya ini ya hanya sekitar 20 meter lah. Jadi ini kami selalu komunikasi dengan warga yang keluar dari gereja ini juga, karena memang ini keluarga besar. Mungkin di antara kami ini ada orang tua, ada yang Katolik, kami keluarga ada yang Katolik, ada yang Islam. Kami bercampur di sini. Nah, sehingga keharmonisan kami di sekitar ini alhamdulillah selama kami 20 tahun di sini, ya keadaannya selalu kedamaian selalu kami ciptakan di sini. Hari mulai menjelang sore. Pria asal Los Palos, Timor Timur ini kemudian mulai menutup toko kelontongnya. Hari ini Ustadz Fernandes memang punya rencana untuk berkunjung ke desa Oibelo, salah satu kamp pengungsi Tim-Tim di mana banyak sahabat muslim tinggal di sana. Usai menutup toko, pria ramah ini pun menyempatkan diri untuk menyapa tetangganya, seorang ibu yang sehari-hari bekerja mengumpulkan buah pisang untuk kemudian dijual lagi ke pasar. Assalamualaikum Mama. Aduh Mama, ini lagi sibuk ya? Oh iya. Pisangnya dari mana saja ini? Dari Kampung. semua. Alhamdulillah ibu ini dia masuk Islam tahun 2015 ya, dengan keluarga, anak-anak semua masuk Islam. Setelah masuk Islam ya dia sudah mulai seorang muslim yang senantiasa taat
Dan di samping itu juga mungkin sehari-harinya dia hanya mengumpulkan pisang dari kampung-kampung. Ya, kampung-kampung kemudian dia simpan di rumah. Setelah masak semua baru beliau berusaha bawa lagi ke pasar. Alhamdulillah dengan hasil pisang ini dia bisa menyekolahkan anak 2 orang sudah tamat SMA. Jadi alhamdulillah ibu ini memang setelah jadi muslim ternyata dia pikirannya berubah untuk bisnis pisang ini. Ternyata ada hasilnya. Sehingga dia bisa biaya anak sekolah, bikin rumah, kemudian kebutuhan sehari-harinya ya hasilnya dari pisang ini. Mudah-mudahan nanti kita berdoa ke depan ya barangkali Allah masih memberikan rezeki, ya, kelancaran rezeki. Ya Allah, yang maha adil dan penyayang, semoga kau limpahkan rahmat dan berkah bagi ibu ini. Semoga beliau tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Lalu Ustadz Fernandes melanjutkan kunjungannya ke salah seorang tetangganya yang punya warung sayur. Kali ini Ustadz naik motor karena rumah tetangganya ini agak jauh di belakang camp. Assalamualaikum. Sesampainya di tujuan ada warung kecil dan seorang ibu yang menunggu. Untuk anak sekolah. Ya. Sementara jenis barang yang dijajakan sangatlah sederhana, berupa beberapa bungkus berisi sayuran dan buah. Biasa. Jadi Ibu Siti Hijriah ini masuk Islamnya tahun 99. Ya, dan dia punya suaminya juga sama-sama dengan anak-anak masuk. Kemudian sampai di sini ya anak-anak sekolah ya, terus sudah tamat, 3 orang sudah tamat SMA. Anaknya sekarang yang satu merantau cari nafkah di luar untuk kirim-kirim ke orang tua juga ya, untuk gabung dengan usahanya mama di sini. Ibu ini memang awalnya dari agama sebelah, agama Kristen Katolik ya, seperti saya juga dulu begitu ke agama Katolik ya. Jadi alhamdulillah dapat hidayah ya, masuk Islam. Kemudian anak mantunya juga baru 2 tahun masuk Islam ya, ada sebelah ini dua-dua masuk Islam. Saya sudah urus semua, mereka punya pernikahan sudah habis, sekarang sudah jadi muslim semua. Dan anak-anaknya juga semua bisa pintar ngaji ya. Alhamdulillah ngajinya sama saya semua anak-anaknya. Mulai dari yang tamat SMA yang pertama, kedua, ketiga semua ngaji sama kita. Ya, di tempat yang tadi ya, yang tadi kita pakai itu. Memang kita waktu ngaji di sana dari tahun 2003 kita buka di rumah sampai hari ini ya. Kita memang di camp pengungsi ini ya, apa ada yang penting tetap kita istiqomah untuk ibadah, untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dakwah juga tetap berjalan ya. Kesederhanaan tak lantas menunjukkan banyak tidaknya rezeki jika tujuannya ridha Allah. Maka tidak perlu khawatir jika rezeki itu banyak atau sedikit. Seperti ditunjukkan oleh ibu ini, karena berapapun jumlahnya akan digunakan di jalan Allah membantu anak, saudara, dan orang lain. Nah, sekarang saatnya menuju desa Oibelo. Di sana sudah menunggu saudara muslim yang tengah giat membangun musola. Semoga menjadi berkah. Amin. Camp di Oibelo adalah salah satu camp dari beberapa camp pengungsi tim-tim yang bertebaran di Nusa Tenggara Timur. Kondisinya hampir sama dengan camp lain. Masih banyak rumah berdinding semi permanen dan tanah yang belum jadi hak milik mereka.
Namun demikian, semangat warga muslimnya untuk istiqomah berjuang di jalan Allah patut diteladani. Dimulai dengan membangun sebuah musola. Keberadaan musola ini menjadi sangat penting karena selama bertahun-tahun warga muslim Oibelo kesulitan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar ini? Sehat kok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Gimana jamaah kita sini semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi apa? Pembangunan musola ini. Berarti ini harus masih membutuhkan apa? Dana ya. Nah, jadi tolong disampaikan ke kita, nanti kita sampaikan kepada orang-orang kita yang barangkali bisa membantu kita untuk menyelesaikan pembangunan musola ini, karena saya yakin kalau barangkali kekurangan itu, saya yakin dari pengurus coba ambil solusi. Ya, solusi itu ya mungkin bisa berupa proposal, ya bisa saja. Nanti kita kasih sama orang-orang yang kita percayakan. Nah, nanti hasilnya insya Allah nanti kita ketahui bersama. Nah, terserah yang dua orang. Nah, ya jalan. Alhamdulillah, lewat tanah wakaf Ibu Siti Mardiah, Musola Al-Hidayah Oibelo pun bisa berdiri. Biar agak, kalau malam kan memang agak repot ya. Woi, selamat siang Bapak. Aduh, ini saya punya orang ini kerjanya cepat, ini kilat ini. Nama saya Domingas Ribeiro. Terus saya masuk Muslim Siti Mardiah Ribeiro. Umur saya 53 tahun. Saya anak tunggal satu orang. Suami saya asal dari Tintara waktu 79. Dia tugas di Timur Timur. Diambil saya beranak satu untuk sama suami saya asalnya dari Cirebon. Tapi alhamdulillah setelah saya wakafkan ini tanah kemarin bulan 7 tanggal 27, alhamdulillah saya sudah ketemu dengan kuburan suami saya dari Mabes TNI Semarang. Alhamdulillah saya sudah ketemu. Bukan itu kita mau cari kaya, tapi itu kan dari asalnya dia dari tugasnya ke Timor Leste ketemu saya. Sampai saat ini saya sudah ketemu dengan saya punya anak-anak ini yang suami pertama di Cirebon. Saya alhamdulillah, yang istri pertama saya belum ketemu, tapi anak-anak alhamdulillah 2 orang sudah ketemu dengan saya. Saya bersyukur sekali. Bukan saya janda sekian lama ini, tadi saya berminat maunya ingin mau cari nafkah, bilang saya bukan mau kaya, mau apa, tapi alhamdulillah hati nurani saya masuk Islam. Jadi saya bilang, toh kita banyak-banyak rumah bisa satu ini kita untuk wakafkan, untuk kita punya teman-teman, untuk kita pakai ibadah, untuk itu makanya saya berminat untuk saya pakai untuk kita ibadah. Bukan saya mau cari gaya, tapi kok kita mati membawa berapa meter. Itulah hati nurani saya, makanya saya wakafkan ini itu. Sungguh membahagiakan apa yang kami alami hari ini. Berjumpa dengan Ustadz Fernandes Zakaria dan para jamaahnya. Mereka yang punya keikhlasan luar biasa untuk berjuang di jalan Allah. Ternyata walaupun jamaah kita di sini mayoritas mualaf, semangatnya luar biasa. Nah, oleh karena itu semangat yang kita miliki hari ini
jangan sampai terpengaruh. Kalau bisa semangat ini tetap dibangkitkan, tetap ditingkatkan supaya semangat yang ada ini jangan sampai terpengaruh dengan adanya lingkungan seperti ini. Justru lingkungan seperti ini yang akan memperkuat daripada keistiqomahan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu segala sesuatunya memang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyelesaikan, Allah yang memperbaiki, Allah yang memberikan jalan terbaik kepada kita. Dan saya lihat ini yang tukang ini termasuk ya walaupun mereka bukan muslim, tapi ini adalah saudara-saudara kami yang agamanya Katolik, tapi luar biasa. Mereka yang kerja utama dengan termasuk tukang-tukang ini dari lingkungan kita yang bukan muslim. Nah, ini luar biasa. Ini suatu kehebatan jamaah kita di sini karena kerjasamanya luar biasa. Sehingga kita bisa mengakomodir bahwa kita ternyata di sini kedamaian, ketentraman kita tetap jaga. Karena selama dari tahun 99 sampai hari ini kedamaiannya selalu terjaga. Maka memberikan dukungan pada segala aktivitas, kegiatan dakwah di berbagai pelosok dan desa terpencil adalah sebuah keniscayaan.